Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah. Saya Putri Fahria. Saya Siti Kaila Salsabila Rizkina. Saya Salsabila Nurujana. Saya Rama Aryansa. Saya Putri Safitri. Saya Tami Firdania Putri. Saya Rizvi Oransya Putri. Nama saya Werina Octavia. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 1 akan melakukan praktikum sederhana reaksi redoks pada paku dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perkaratan pada paku. Korosi adalah peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat kimia di sekitarnya dan membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi adalah musuh yang menakutkan dalam dunia industri, contohnya industri migas atau minyak dan gas. Peristiwa korosi banyak ditemukan pada kilang minyak dan pabrik petrokimi. Korosi ini terjadi akibat kontrak suatu zat dengan aliran minyak atau gas yang mengandung CO2, H2, dan H2S. Contoh korosi. Yang pertama, terbentuknya karat pada besi. Yang kedua, pudarnya warna mengkilap pada perak. Yang ketiga, timbulnya warna kehijauan pada tembaga. Pemicu korosi yang pertama itu adalah udara, dalam hal ini oksigen dan air. Enol pada besi memiliki nilai sebesar min 0,41 volt, yang dimana merupakan salah satu jenis logam yang mudah mengalami oksidasi. Jika bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu, seperti udara dan air, maka akan memiliki enol besi yang sebesar min 0,83 volt. Yang dimana air pada besi mengalami oksidasi dan oksigen mengalami reduksi. Misalnya, tempat terbuka memiliki kandungan udara yang cukup tinggi. Artinya, kandungan pada tempat itu juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Dan mobil yang diletakkan di tempat seperti ini akan mudah mengalami korosi karena adanya interaksi yang lebih dominan antara badan mobil dengan udara dan air. Pemicu korosi yang kedua yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik partikel juga semakin tinggi, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi juga lebih besar dan korosi lebih cepat terjadi. Ini juga alasan mengapa mobil yang diletakkan di tempat terbuka lebih cepat mengalami korosi, karena sering terkena sinar matahari yang membuat suhunya semakin menjadi lebih tinggi. 3. Elektrolit. Contohnya asam atau garam merupakan media yang baik sebagai tempat terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Selain itu juga, korosi dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu 1. Memberi dengan minyak, yang kedua, pengecatan pagar besi, yang ketiga, pelapisan dengan plastik atau rak piring, yang keempat, galvanisasi, yang kelima, elektroplating, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini kita memiliki asam cuka, 2 buah paku, 1 buah cup ataupun wadah, dan di sini kita menggunakan pemutih, yaitu di sini kita menggunakan proklin. Langkah pertama ialah tuangkan asam cuka ke dalam wadah secukupnya. Kemudian kita tuangkan pemutih ke dalam wadah ini secukupnya. Setelah itu kita masukkan 2 buah paku tersebut
ke dalam wadah yang sudah kita campurkan dengan pemutih dan asam cuka tadi. Tunggu kurang lebih selama 1 jam untuk melihat hasil reaksi pada paku ini. Ini merupakan hasil dari larutan tadi yang kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Tampak warna larutannya berubah menjadi merah dan paku di dalamnya yang tadinya bersih berubah menjadi hitam dan mengalami korosi. Kesimpulan praktikum. Pemutih pakaian mengoksidasi paku, sedangkan larutan cuka tadi bersifat asam. Ia berperan sebagai katalis reaksi sehingga paku ini mengalami oksidasi, sehingga berubah menjadi karet pemutih, juga bereaksi dengan cuka dan menghasilkan gas klorin Cl2 yang beracun sebagai hasil reaksi. Selain itu juga, asam asetat merupakan asam. Asam ber-pH lebih kecil dari 7, sedangkan seperti yang kita ketahui, pada suasana asam, korosi akan terjadi lebih cepat.